Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan semangat. Saya Delil Khairat, Kuala Lumpur, kembali dengan laporan update harian lockdown Malaysia melalui YouTube channel di Khairat TV. Mohon maaf, kali ini saya terlambat lagi merilis update saya karena sesuatu dan lain hal, jadwal agak berantakan. Hari ini adalah laporan update harian untuk hari ke-45 dari Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk hari Jumat 1 Mei 2020, May Day, Hari Buruh Sedunia, bertepatan dengan 8 Ramadan 1441 Hijriah. Sebenarnya banyak update untuk hari 1 Mei 2020 karena kebetulan Perdana Menteri Malaysia juga menyampaikan sambutan khusus dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia dan juga ada banyak update pengumuman penting mengenai pelaksanaan lockdown. Namun saya akan buat video terpisah untuk itu agar video kita tidak terlalu panjang. Jadi untuk yang video ini kita hanya akan fokus pada update statistik saja. Kita mulai seperti biasa dengan update dari Malaysia. Ini adalah dashboard harian yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Hari ini tidaklah terlalu baik dalam hal pergerakan statistik harian bagi Malaysia karena Anda bisa lihat bahwa jumlah case confirm positif baru lebih tinggi daripada jumlah case sembuh baru. Anda dapat dilihat dengan jelas sekali. Ada 69 case confirm positif baru, 12 diantaranya case import. Sementara yang sembuh hanya 39, yang meninggal ada tambahan 1 orang pada tanggal 1 Mei 2020. 12 case import berarti total sekarang sudah 263. Oke, dengan demikian 57 tentu melalui transmisi lokal. Dengan situasi penambahan seperti ini, maka jumlah kematian total adalah 103 dan setara dengan 1,7% fatality rate. Masih jauh lebih tinggi daripada dari global yang saat ini berada di 7,14. Kesembuhan total recovered case, total recovery rate 69,35 berbanding 31,56 untuk global, dengan total yang sembuh adalah 4.210. Sisanya 1.758 adalah case aktif dirawat di berbagai fasilitas kesehatan di Malaysia. 37 berada di dalam ICU, 14 diantaranya memerlukan bantuan alat pernafasan. Hingga per 1 Mei, maka total yang confirm positif secara akumulatif adalah 6.071 orang. Kita kembali ke case baru, 69 total, 12 case import. Case import berarti adalah orang yang baru tiba di Malaysia lalu dilakukan pengujian dan karantina dan mereka ternyata terbukti terkonfirmasi positif. 12 ini kita punya detailnya di slide berikutnya. Itu membuat mohon maaf, detailnya bahwa paling banyak ada 5 orang berasal dari Indonesia, kemudian yang lain adalah 3 dari Singapura, kemudian 1 dari Kamboja, yang lain-lainnya juga 1. Kemudian dengan tambahan 12 hari ini, maka total jumlah case import Malaysia adalah 263 dan memang Indonesia masih di tempat pertama dengan 179. Ini tentu termasuk 163 dari Temboro Magetan, para santri Malaysia yang dievakuasi dan ketika dites sampai di Malaysia mereka positif. Kemudian ini tempat lokasi mereka ditempatkan atau dikarantina, dirawat saat ini, kebanyakan di Negeri Sembilan, kemudian Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, dan seterusnya. Ini adalah sebaran by state, by negara bagian, tidak banyak perubahan. Epicenter di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya. Kemudian ini adalah sebaran red zone, yellow zone, dan green zones. Green berarti zero active case,
kuning yellow 1 sampai 40, red berarti 41 atau lebih active case. Anda bisa lihat di Kuala Lumpur paling banyak masih 75% daerah masih red zone. Kemudian Selangor tinggal 1. Kemudian di Malaysia Timur, Sabah Sarawak tinggal 1 di Sarawak. Sehingga total untuk keseluruhan Malaysia tinggal hanya ada 8 red zone saat ini. 58 kuning dan 91 hijau. Ini sudah sangat baik, tentu seiring dengan menurunnya jumlah case positif aktif di Malaysia, karena pada saat puncak-puncaknya jumlah red zone pernah mencapai 27 atau 28 distrik. Jadi itu update untuk Malaysia. Kita lanjut ke update dunia. Update dunia, ya seperti Anda lihat saat ini, sudah 3,34 juta orang di dunia terinfeksi virus corona. Kematian 238.000, itu setara dengan fatality rate 7,14%. Recovered atau sembuh 1 juta lebih, setara dengan 31,56%. Dan Amerika Serikat sendiri sudah melakukan testing terhadap lebih dari 6,5 juta penduduknya. Jadi mereka sangat besar-besaran menggalakkan testing untuk penduduknya. Setiap hari paling tidak 300.000 orang melakukan testing. Hal ini berarti dengan 6,5 juta lebih dites sampai 1 Mei, maka itu berarti 19.975 per 1 juta penduduk. Dengan positif rate 16,84, jadi masih tinggi. 1,1 juta orang confirm positif, itu setara dengan 16,84%. Itu update untuk dunia. Kemudian kita masuk ke update Indonesia. Ya, ini peta sebaran. Tadi saya sudah download sebenarnya, tetapi hilang lagi. Mungkin, oke, kita lihat. Mungkin download lagi. Ya, posisi Indonesia saat ini adalah 10.551 orang terkonfirmasi positif. Jadi ada kenaikan 433 kasus pada tanggal 1 Mei. Meninggal 800 orang, setara dengan fatality rate 7,6% dari yang terkonfirmasi. Menarik karena penambahan meninggal saat ini cukup rendah, cuma sekitar 8, 10, 11 orang per hari, sehingga Anda bisa lihat bahwa fatality rate Indonesia semakin turun dan semakin dekat ke global 7,14. Ada 15,1% yang sudah sembuh, 77,3 masih aktif. Kita lihat ke bawah lagi, ada grafik yang menarik. Ya, ini grafik gabungan antara yang per hari, ini bukan akumulatif tapi pergerakan per hari, meninggal, sembuh, dan terkonfirmasi. Anda bisa lihat yang biru di atas adalah terkonfirmasi harian. Tidak terlalu mendaki sebenarnya, tetapi sejak 2 pekan lalu cukup fluktuatif, kadang rendah sekali, kadang tinggi sekali. Dan 1 Mei cukup tinggi, 433, sebelumnya 347 dan 260. Jadi masih sangat fluktuatif. Kemudian kalau kita perbesar, ya ini kelihatannya kalau kita mulai dari 2 Maret adalah hari pada saat di-announce, diumumkan kasus pertama. Anda lihat masih secara umum masih naik kurvanya untuk terkonfirmasi. Kemudian yang biru adalah sembuh, cukup menggembirakan belakangan, tapi kemudian turun lagi. Jadi jarak antara yang sembuh dan yang confirm positif harian masih cukup tinggi, cukup besar, di mana terkonfirmasi masih lebih tinggi. Jadi sebenarnya dengan demikian
kurva akumulatif, kurva kasus aktif belum akan menunjukkan penurunan. Sementara yang meninggal beberapa hari terakhir cukup bagus, artinya yang meninggal per hari cuma 8, sebelumnya 11, 8, 22, dan seterusnya. Tertinggi terlihat di sini 60 orang kematian per hari pada tanggal 14 April. Oke, itu nah ini kurva gabungan, kurva akumulasi tren nasional. Ya, saya perbesar. Anda bisa lihat masih trennya juga positif, naik ke atas mendaki, jadi belum mendatar sama sekali. Cuma kalau saya boleh saran kepada siapa saja yang mengelola data tingkat nasional, mungkin khusus untuk grafik ini perlu dirubah sedikit strukturnya. Ini adalah grafik yang sangat bagus, sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan dari hari ke hari secara akumulatif, tetapi semestinya bagian yang coklat ini diletakkan paling bawah, karena ini adalah bagian kasus aktif yang masih dirawat atau masih aktif tapi melakukan isolasi mandiri. Sementara yang biru dan merah ini adalah kasus yang sudah ditutup, sebenarnya tidak aktif lagi, kan sudah sembuh atau sudah meninggal. Jadi kalau yang coklat ini diletakkan di bawah, maka dia berada mulai dari zero, dari ground, dari lantai, maka kita akan bisa lihat dari ke hari nanti apakah kasus positif yang diwakili oleh bagian biru ini menunjukkan masih mendaki, apakah sudah mendatar atau menurun. Nah, ini saran saja karena itu akan memperbaiki cara kita memahami dan menginterpretasikan grafik ini. Grafiknya sudah bagus, tapi susunannya saja dirubah sedikit, di mana bagian case aktif ini dipindah ke paling bawah. Oke, kita lanjut ke statistik Jakarta. Statistik Jakarta seperti biasa dari awal sudah sangat detail, tapi saya tidak akan bahas semua grafik yang ditampilkan. Anda bisa lihat saat ini posisi Jakarta 4.283 positif, meninggal 9%, sembuh 10%, dirawat di berbagai fasilitas kesehatan 50%, 31% mengisolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari sisi percentage tidak terlalu banyak perubahan saya lihat, jadi dari mungkin di 4-5 hari terakhir persentase ini relatively stabil. Jadi belum terlihat ada perbaikan statistik, terutama dalam hal sisi kesembuhan masih stuck di 10%. Ini mungkin juga karena kenaikan confirm positif juga masih tajam, karena masih sebagian besar kasus memang berada di Jakarta sebagai epicenter. Tabel akumulatif Anda bisa lihat masih sebenarnya, nah ini yang tadi saya komen untuk tren nasional, ini adalah tren Jakarta. Ini sudah benar karena kasus aktif diletakkan di bawah. Kasus aktif malah di sini dibagi dua, yang masih dirawat di berbagai fasilitas kesehatan dan di isolasi mandiri. Tapi keduanya aktif. Jadi Anda bisa lihat bahwa mereka kasus aktif ini masih mendaki sebenarnya, ya belum menurun. Jadi kita jangan dulu terlalu berbesar hati. Kita masih berada di early stage of the curve sebenarnya, ya. Belum mencapai puncak, belum mendatar, belum menurun. Dan ini juga penambahan kasus harian polanya mirip dengan nasional seperti Anda lihat, naik lagi untuk yang penambahan kasus positif hari ini 145. Jadi dari 400-an kenaikan nasional, 145-nya adalah dari Jakarta. Kesembuhan hari ini 30 April, sembuh 1 Mei 15 tidak banyak, meninggal saya susah nggak kelihatan berapa meninggalnya, ya. Berdekatan mungkin sekitar itu 12 atau 15 gitu, ya. Yang meninggal juga ini sembuh harian, meninggal
tidak kelihatan, tidak kelihatan. Saya sudah coba. Uh, Oke, mungkin sekitar situ juga karena ini berdempetan 15, 12, 13. Terakhir, grafik pemakaman jenazah dengan protap penanganan COVID. Ada tambahan 20 orang, 20 jenazah orang meninggal di Jakarta pada tanggal 1 Mei dimakamkan dengan protap COVID-19. Sementara secara nasional yang meninggal dilaporkan oleh situs covid19.go.id hanya 8 orang. Jadi 8 orang secara nasional meninggal, tetapi yang di Jakarta saja yang dimakamkan secara protap COVID-19 ada 20. Akan lebih menarik kalau kita tahu berapa total orang yang meninggal di seluruh Indonesia, tidak hanya Jakarta, tapi ditangani dengan atau dimakamkan dengan protap COVID-19. Tentu akan jauh lebih besar dari 20. Kemudian, kalau kita mengikuti, sebentar kita lihat akumulatifnya dulu. Kalau akumulatifnya per 1 Mei itu sudah mencapai mana 1 Mei-nya? 1617 kalau saya tidak salah. Bukan, nggak ketemu. Pokoknya ini kalau tidak salah 1617. Ya, ini 1617 orang yang dimakamkan di Jakarta sejak tanggal 2 Maret dengan COVID-19. Sementara di atas dilaporkan di Jakarta yang wafat hanya 393. Yang 393 ini kan sebenarnya sebelum wafat udah dites dan terkonfirmasi positif. Sementara sisanya PDP itu keburu meninggal tapi belum sempat dites atau tesnya belum keluar. Kalau kita mengikuti definisi atau cara menghitungnya WHO, maka yang dihitung sebagai orang meninggal karena COVID-19 di Jakarta adalah total ini, 1617 ini. Karena yang PDP pun besar kemungkinan dia adalah terkena corona. Karena orang yang dimasukkan kategori PDP adalah mereka yang menunjukkan gejala dan sudah ada pneumonia, radang paru-paru, dan punya histori bepergian atau baru pulang dari wilayah yang terkena jangkitan corona dan sudah ada transmisi lokal. Oke, jadi mungkin begitu saja update saya untuk statistik hari ini. Insya Allah hari ini juga saya akan buat video yang kedua untuk update non-statistik, terutama terkait dengan pidato Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari Jumat 1 Mei 2020. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Stay at home, stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana, jaga jarak. Jangan lupa subscribe ke channel di Khairat TV untuk daily update COVID-19 crisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.